Untuk mengikuti untuk mengikuti webinar bertajuk Mengenal Internet of Things, teknologi yang membangun masa depan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ardi Permana, yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara dalam kegiatan ini. Rangkaian acara kita hari ini meliputi pertama, pembukaan, kedua, sambutan ketiga, pemaparan materi oleh narasumber, keempat, sesi tanya jawab, kelima, penutupan. Semoga semoga seluruh kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat serta wawasan baru bagi kita semua. Baiklah, kita buka acara dengan Baiklah kita buka acara ini dengan membaca Ayatul Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana yang akan dibawakan oleh Muhammad Adrian Rizky. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar pada pagi hari ini. Selawat bertangkaikan salam kepada baginda Nabi kita yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang menderang saat ini. Terima kasih pada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini dan kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan finansialnya untuk menjalankan acara webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Wakil Direktur 1 Bapak Johaire Eskom Mkom, dan kepada Asep Suryadi Eskom Mkom sebagai Kaprodi Sistem Komputer, dan juga kepada Rikil Amri SPD MPD sebagai Pembina Himasikom periode 2025-2026. Insya Allah webinar kali ini adalah kegiatan yang rutin yang mana akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, dan ini adalah kegiatan yang berkelanjutan baik di periode saat ini ataupun periode selanjutnya. Alhamdulillah peserta yang daftar untuk webinar pada pagi ini adalah sejumlah 257 orang. Tapi saat ini di Zoom ada 109. Semoga yang lainnya dapat bisa berkumpul walaupun ada yang terlambat. Semoga apa yang dapat disampaikan oleh narasumber dapat dipahami dengan baik oleh kita semua dan tidak terjadi kesalahpahaman apa yang disampaikan oleh beliau. Pada peserta diharapkan untuk tertib, tenang, dan menyimak apa yang dipaparkan oleh narasumber. Dan yang ingin saya beritahukan satu lagi, perihal absensi. Absensi akan di-share di akhir webinar setelah sesi tanya jawab. Dan di dalam absensi terdapat lampiran bukti dokumentasi jika telah mengikuti webinar pada pagi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nikmati acara dengan tertib dan tenang. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Adrian Rizky atas laporan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Rikel Amri, SPD MPD, selaku pembina Himasikom. Kepada yang terhormat Bapak Rikel Amri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Dr. Zuhairi Eskom Mkom, yang dalam hal ini sudah membersamai kami dalam acara webinar Himasikom series ketiga ini. Yang saya hormati juga Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom. Untuk saat ini beliau sedang ada rapat, jadi memberikan amanah dan memberikan pesan kepada seluruh peserta dan pengurus HIMA bahwa beliau belum bisa menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Tapi insya Allah beliau selalu mensupport kegiatan-kegiatan mahasiswa sistem komputer dan mahasiswa ataupun pengurus Himasikom periode 2025-2026. Dan yang ketinggalan pula pengurus HIMA, baik ketua umum, wakil ketua, serta jajaran pengurus yang dalam hal ini penyelenggara webinar Himasikom series ketiga. Dan juga tak ketinggalan pula narasumber, yaitu dari mahasiswa sistem komputer. Dan peserta semua yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah yang mengurangi rasa hormat. Yang pertama, Bapak ucapkan terima kasih atas seluruh kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Himasikom dari series pertama, kedua, dan sekarang ketiga. Ini menjadi evaluasi ke depan setiap penyelenggaraan bahwa ada diskusi dari pengurus Himasikom yang menunjuk kakak kelas atau kakak tingkat yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi narasumber di acara webinar pada hari ini. Selanjutnya kami menyampaikan pesan juga dari Bapak Kaprodi untuk periode selanjutnya ataupun seri selanjutnya ini akan menjadi kegiatan yang menjadi prioritas untuk Himasikom supaya teman-teman semua dalam hal mengikuti webinar ini bisa dapat dimengerti, terutama peserta, pembicara, dan seluruh pengurus. Karena bagaimanapun juga ini semua dari unsur mahasiswa sistem komputer yang totalnya ada 956. Tadi yang mendaftar ada 257. Mungkin sekian persen banyak yang tidak mengikuti karena kesibukan dan lain sebagainya. Kami Bapak harap semoga semua bisa ikut di kemudian hari ataupun webinar selanjutnya, karena bagaimanapun juga ini sangat penting. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat untuk diupload di Sispema. Untuk series pertama sudah Bapak buatkan surat tugas, silahkan surat tugasnya diupload di Sispema. Untuk series kedua dan ketiga ini, surat tugas akan menyusul. Bapak buatkan juga sambil nanti di-share sertifikatnya oleh pengurus Himasikom. Jadi tertib, semua yang mengikuti seminar ataupun webinar pasti mendapatkan sertifikat ataupun surat tugas. Dan yang terakhir, Bapak menyampaikan pesan kepada seluruh peserta, harap simak dengan baik. Ke depan kita nggak tahu siapa yang menjadi narasumber, karena untuk acara webinar ini narasumbernya tetap pilihan dari mahasiswa sistem komputer, narasumber dari mahasiswa sistem komputer, peserta dari mahasiswa sistem komputer. Supaya apa? Supaya terbiasa berbicara di depan umum, walaupun memang ini di layar lebar ataupun di layar kaca, ataupun secara daring. Tapi ketika sudah terbiasa mahasiswa sistem komputer berbicara di depan umum, maka akan terbiasa juga nanti berbicara di masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti akan ada penyampaian sambutan dari Pak Wadir 1. Mohon disimak sambil membuka acara webinar series ketiga ini. Saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya sambutan kedua akan disampaikan oleh Dr. Zuhairi Eskom Mkom selaku Wakil Direktur 1. Kepada yang terhormat Bapak Zuhairi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Aldi. Kedengaran ya suara saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
yang sama-sama kita hormati Pak Asep Suryadi, Eskom Emkom, Kaprodi Sistem Komputer yang pada kesempatan ini berhalangan hadir dan menitipkan pesan tadi melalui Pak Pembina, Pembimbing, Pak Rikil Amri, yang sama-sama kita hormati pula Pak Rikil Amri selaku Pembimbing, Pembina Hima Sikom. Dan alhamdulillah dalam bimbingannya nih luar biasa nih teman-teman Hima berkegiatan ya. Saya beberapa kali mengikuti acara webinar ya yang sekarang sudah ke yang ketiga. Dan yang saya banggakan teman-teman Hima ya, dan jangan bosan-bosan membuat kreativitasnya ya, membuat acara seperti ini luar biasa nih ya. Saya sering apa namanya menyampaikan ya, kalau di sistem komputer tuh saya juga kembali seperti dulu ya, sistem saya kuliahnya teknik informatika dan perkembangan teknologi itu cepat banget. Jadi teman-teman itu harus belajar, kalau nggak belajar itu ketinggalan ya. Perkembangan teknologi, perkembangan aplikasi, ya saya sering contohkan handphone aja setiap bulan itu nggak sampai setiap bulan, ya bahkan kadang beberapa minggu sekali itu keluar teknologi yang terbarunya. Ya, apalagi sekarang zamannya internet luar biasa nih, ya hampir di semua pelosok itu internet sudah masuk, ya. Dan juga eh, baru apa namanya belakangan ini AI luar biasa ya, kalau kita lihat di sosmed, di TikTok, apalagi kalau saya setiap hari lihatnya TikTok tuh setiap jam, itu luar biasa perkembangannya. Makanya teman-teman sistem komputer ini ya yang diinisiasi oleh teman-teman Hima berkegiatan sharing session ya. Ya kalau sebulan sekali mungkin ya nggak apa-apa, dimulai sebulan sekali, nanti mungkin bisa lebih lebih sering lagi mungkin di grup-grup dan seterusnya. Untuk apa? Buat teman-teman itu asah terus kemampuannya teknologi yang terus berkembang ini. Dan nggak menutup kemungkinan ya teman-teman sistem komputer ini punya kegiatan yang bisa menghasilkan rupiah, menghasilkan dolar, menghasilkan cuan gitu ya, dari rumah, dari manapun begitu ya, sambil kuliah, sambil bekerja, sambil punya usaha, itu luar biasa. Nah, makanya sharing-sharing seperti ini perlu dilakukan. Yang selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber nih. Narasumbernya hari ini dari semester 8 ya. Nah, semester 8 Mbak Fitrianingsih Fikri. Nah, ini semoga nanti sharing-sharingnya di apa namanya didengarkan teman-teman yang lain ya. Kemudian juga eh, diskusi mungkin nanti ketika sudah selesai. Dan ini angkatan pertama ya di semester 8 di Universitas Pamulang Kampus Serang yang kita berharap apa namanya senior-senior, kemudian juga nanti alumni ya, kita doakan yang di semester 8 ini ntar di semester 9 sudah bisa daftar sidang ya, jadi bisa ada lulusan di kampus kita, dan ini lulusan yang pertama di Unpam Serang ya, dan kita berharap sih bisa wisudanya itu di kampus Serang ini nanti ya. Teman-teman alumni, teman-teman kakak kelas, ya semoga juga apa namanya dengan ringan tangan, ringan langkah gitu untuk bisa sharing ke teman-teman yang lain. Karena selain kita punya kemampuan, jaringan atau networking itu perlu ya buat kita terus mengembangkan karir kita, mengembangkan pengetahuan kita buat nanti apa namanya apa ya, kalau kita banyak teman itu banyak ilmu, banyak rizki gitu ya. Nah, itulah peluang-peluangnya nanti bisa kita ambil. Selanjutnya harapan saya dari kegiatan pada pagi hari ini, teman-teman bisa mendengarkan dengan baik, menambah pengetahuan, menambah insight-nya, dan semoga di sesi-sesi berikutnya ya cari lagi tema-tema yang memang lagi in saat ini ya, buat bisa dibahas, buat bisa dikembangkan, buat bisa didiskusikan gitu. Dan bukan cuma saat webinar ini aja, tapi keseharian teman-teman ya, saat di kantin atau di kelas gitu ya. Terus tuh bahas itu. Dan apa ini menarik banget ya kalau sistem komputer tuh menggabungkan antara hardware dengan software gitu, robotik ya, apalagi ini IoT ini isu yang
in banget saat ini ya. Jadi memungkinkan perangkat sehari-hari itu terhubung dengan internet ya, yang bisa berinteraksi ya, menciptakan ya dunia yang lebih lebih keren lagi gitu ya. Luar biasa deh. Baik, saya nggak panjang-panjang, mungkin nanti ada pembicaranya yang lebih banyak menyampaikan, nanti kita dengarkan. Untuk itu izinkan saya membuka acara webinar pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Baik, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, mohon untuk kameranya diaktifkan. On cam. Akhirnya diinstruksikan slide pertama, slide kedua untuk foto bersama. Untuk slide pertama. Oke, slide kedua. Beri senyum terbaiknya. Untuk slide ketiga. Untuk slide selanjutnya. Untuk slide kelima. Untuk slide ke-6. Oke, terima kasih. Saya serahkan lagi ke MC. Baiklah, setelah kita mendengar sambutan-sambutan yang hangat tadi, kini kita akan memasuki sesi utama yang akan pastinya sudah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber. Untuk itu, saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita hari ini, yaitu Reni Noviana, yang akan membantu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab bersama narasumber. Kepada Reni Noviana, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman semua di acara webinar yang luar biasa ini. Dan hari ini saya diberi kehormatan untuk menjadi moderator yang mendampingi teman-teman selama jalannya acara. Sebelum memulai, izinkan saya menyapa dan mengucapkan salam hormat kepada Bapak Dr. Juhairi, Eskom Mkom, selaku Wakil Direktur 1, dan kepada Bapak Rikil Amri, SPD MPD, selaku Pembina Himasikom, dan kepada Bapak Asep Suryadi, Eskom Mkom, selaku Kaprodi Sistem Komputer, dan beliau berhalangan hadir. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang saya banggakan hari ini. Kita akan menyelami sebuah topik yang sangat menarik, imperatif, dan tentunya bermanfaat, yaitu mengenal Internet of Things, teknologi yang menghubungkan masa depan. Webinar ini akan terbagi menjadi beberapa sesi, yaitu pembukaan,
penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan ada penutup. Agar acara ini penuh keberkahan, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa ini dan sangat imperatif, yaitu Kak Fitrianingsih Fikri. Kepada Kak Fitrianingsih Fikri, kami persilakan untuk penyampaian materi yang telah disiapkan. Oke, terima kasih Novi. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya. Edik. Teman-teman yang minta on cam ya. Oke, saya lanjut dengan layar kecil dulu. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah terlihat? Sudah tampil Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, baik. Kita di sini relax aja, sharing-sharing aja. Karena saya juga kita sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik dari yang terbaik. Oke, materi kali ini saya membawakan tentang mengenal Internet of Things, IoT, teknologi yang menghubungkan masa depan. Nah, sebelum memulai, kita perkenalan dulu nggak sih? Atau ada yang udah kenal sama saya? Belum. Oh, belum. Belum kenal Kak. Oh, udah ada yang kenal, ya. Sebelum perkenalan saya mau absen dulu nih. Ada yang dari semester 1 nggak? Ada yang dari semester 1? Ada. Ada. Wah, ini kayaknya ada 10 juta orang ya. Kemudian ada yang semester 2? Ada. 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 Bilang hadir gitu. Hadir. Ada yang semester 3? Hadir. Ada yang dari semester 3? Hadir. Semester 4? Hadir. Itu satu orang dong ya suaranya. Hadir. Semester 5 ikut MSIB nggak nih semester 5? Wakilin Bu, ngewakilin. Oh, wakilin. Semester 6? Ada. Semester 7? Hadir. Semester 7. Gimana KP-nya semester 7? Hadir. Semester 8 teman-teman saya nih, rekan-rekan perjuangan. Ada yang hadir nggak ya semester 8? Ya, semoga hadir semua ya. Semoga kita sehat selalu. Oke, perkenalkan nama saya Fitrianingsih Fikri. Saya merupakan mahasiswi semester 8 dari program studi yang sama, sistem komputer. Saya juga pernah menjabat sebagai bidang eksternal di Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer. Kemudian saya pernah mengikuti pelatihan studi independen IoT Engineer Camp yang dinaungi oleh PT Ozami Inti Sinergi pada bulan Februari sampai bulan Juni. Kemudian sekarang saya bekerja di PT Bumi Baru Plastik yang ada di Jatake sebagai warehouse administrator. Oke, saya sudah pernah membuat beberapa proyek selama menjadi mahasiswa. Yang pertama ada proyek perancangan alat pendeteksi suhu dan kelembapan kandang ayam berbasis microcontroller Arduino Uno di semester 5. Kemudian proyek robot light follower di semester 5. Dan proyek IoT Enable Smart Energy Management Water Filling Monitoring System di semester 6. Nah, kalau yang proyek yang terakhir ini merupakan proyek MSIB saya. Kemudian, saya juga sudah ikut serta dalam publikasi jurnal. Yang pertama, analisa hasil perancangan alat pendeteksi suhu dan kelembapan kandang ayam berbasis microcontroller Arduino yang dipublikasikan pada bulan Januari tahun 2024
Kemudian perancangan sistem keamanan pendeteksi gas dalam ruangan menggunakan sensor gas MQ2 berbasis microcontroller Arduino R3 yang dipublikasikan di bulan Juni tahun 2024. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih Internet of Things itu? Ya, IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Nah, perangkat IoT ini lampu pintar, kamera, kendaraan, sensor kesehatan, alat rumah tangga, dan mesin industri. Atau sekarang nih lagi marak-maraknya lari terus pakai smartwatch. Nah, itu termasuk IoT juga. Terus IoT ini memanfaatkan sensor, perangkat lunak, dan teknologi jaringan untuk menemukan benda-benda di sekitar kita. Jadi, sederhananya, IoT adalah konsep di mana benda-benda kayak lampu, AC, kamera, bahkan kulkas bisa terkoneksi ke internet dan saling tukar data. Jadi, misal nih, lampu di rumah bisa nyala matiin sendiri kita lewat HP. Nah, oke, selanjutnya komponen utama IoT. Ada beberapa komponen utama IoT. Yang pertama, perangkat fisik dan sensornya. Kemudian jaringan internet nih buat nyambungin semuanya seperti Wi-Fi, 5G. Sekarang kan udah mulai marak 5G ya, udah lama sih sebenarnya. Terus platform cloud untuk penyimpanan data dan analisis data. Jadi cloud ini untuk menyimpan data dan mengolah data. Kemudian aplikasi dan sistem pengontrol. Jadi aplikasi yang digunakan untuk kontrol dari HP ataupun komputer. Gitu. Selanjutnya, IoT ini udah dipakai di banyak tempat loh. Jadi yang pertama di smart home, kalau kalian udah pernah buat project, biasanya sama Pak Ade nih, kontrol lampu gitu, terus suhu, kan, keamanan secara jarak jauh, atau kayak door lock yang otomatis, kunci otomatis, kayak gitu. Kemudian ada smart city di pengelolaan lalu lintas, energi, sampah yang efisien. Jadi waktu itu ada teman saya yang buat proyek pengambilan sampah secara otomatis. Jadi dia ngelink langsung ke dinas pengelolaan sampah itu, dinas kebersihan. Tuh. Kemudian di industri, otomatisasi dan peningkatan produktivitas industri. Kemudian di bidang kesehatan, ada pemantauan pasien secara real time dan perawatan pribadi. Dan yang terakhir di transportasi, kendaraan otonom dan sistem navigasi pintar. Oke. IoT itu juga nggak lepas dari teknologi lain, seperti jaringan 5G untuk koneksi yang cepat dan stabil, kemudian komputasi TPI untuk pengolahan data dekat sumber, kemudian artificial intelligence dan machine learning untuk menganalisis data pintar, dan wearable dan perangkat implementable untuk interaksi manusia IoT. Selanjutnya, nah, ini kalau IoT itu nggak semuanya itu ya, teman-teman. Jadi, di sini tuh ada tantangan dan isu dalam IoT. Yang pertama apa sih? Keamanan dan privasi datanya. Jadi, itu resiko banget kita kena hacking atau kena pencurian data. Sekarang kan lagi marak tuh ya pencurian data. Terus kita ditelepon-telepon untuk apa yang kemarin itu pinjol-pinjol segala macem. Kemudian ada standarisasi dan interoperabilitas perangkat, kemudian biaya implementasi dan kebutuhan energi, dan yang terakhir peraturan dan perlindungan data pribadi. Nah, kalau misalnya pakai IoT, masa depannya gimana sih? Yang pertama, ke depannya IoT itu bakal canggih, bakal banyak kotak pintar. Kalau misalnya kita semakin mengembangkan IoT ya, sekarang nih yang dari semester 1, kalau misalnya emang akhirnya emang pengen banget minatnya Kak dari sekarang. Jadi biar nanti di semester tua itu nggak tergesa-gesa atau nggak belajar secara terburu-buru gitu. Terus bakal banyak kota pintar, mobil tanpa supir. Sekarang kan udah ada ya Tesla tuh kayaknya mobil tanpa supir itu udah mulai berkembang deh. Terus eh, kemudian sampai rumah sakit yang semua alat itu udah terkoneksi gitu. Jadi pokoknya itu bakal jadi lebih praktis.
Sini ada integrasi lebih dalam dengan AI dan pembelajaran mesin, pengembangan kota pintar dan transportasi otonom, kemudian pemanfaatan IoT untuk solusi lingkungan dan kesehatan. Dan yang terakhir, transformasi digital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan inovasi sosial. Nah, kesimpulannya nih, IoT menghubungkan perangkat untuk menciptakan dunia yang lebih cerdas dan terintegrasi. Kemudian membawa dampak positif di berbagai bidang seperti rumah, kota, industri, kesehatan, dan transportasi. Dan tantangan keamanan dan privasi harus diatasi untuk memaksimalkan manfaat IoT. Nah, menggunakan IoT itu masa depannya sangat cerah dengan dukungan teknologi yang canggih dan regulasi yang tepat. Jadi kalau bisa semakin kita berevolusi, semakin kita juga menggunakan teknologi yang menggunakan teknologi secara berkesinambungan. Jadi kita harus mengikuti zaman. Oke, udah bentar doang kan sebenarnya materinya, tapi di sini kan sharing-sharing aja gitu, sharing apa yang udah saya dapat selama saya menjadi mahasiswa, kemudian selama saya mengikuti studi independen di MSIB, di PT Ozami gitu. Ini kita sharing-sharing aja, jadi saya nggak bermaksud menggurui kalian semua. Mungkin di sini ada yang lebih tua daripada saya, bahkan jauh umurnya di saya, di atas saya gitu. Jadi kita sharing-sharing aja. Nah, sebelum kita say goodbye, kita kuis dulu nggak sih? Semuanya ada yang semuanya buka Kahoot. Ini audiensnya masih ada nggak ya? Ini suaranya nggak ada. Masih ada Kak, masih. Masih ada, Masih Kak. ada, Kak. Masih. Oke, sekarang kita kuis ya. Kuis ini berhadiah. Semoga tadi materi sedikit dari saya itu sampai dan ya, ini coba buka dulu di Google Kahoot, Kahoot. Terus masukin pinnya. Pinnya Dulu berapa, Kak? kita langsung kuis aja nih, masukin pinnya 9962894. Nah, Tamim, baru 1 orang. Ini tadi ada 10 juta orang, mana ya orang-orangnya? Maaf Namanya Kak, nama pinnya bisa asli. diulang nggak? Namanya nama asli nanti kalau dapat hadiah nggak ini loh. Maaf, Kak, tadi pinnya Ini berapa ya? hadiahnya langsung. Pinnya, pin. Ayo cuma 5 orang sih dari 100 juta orang. Pinnya, pin. Pinnya nih 9962894. Ayo sampai baru 7 orang. Jangan malas-malasan ikut webinar dong, guys. Karena himpunan Himasikom tuh sangat mantap sekali loh. Mereka rela-rela buat webinar untuk sharing-sharing, untuk mempersatukan antar semester. Jadi kalau misalnya yang nanti di kampus ketemu saya, sapa aja, takutnya saya sombong gitu. Kan saya nggak bisa ngenalin kalian semua. Ayo, 37 orang. Saya mau mulai kalau udah 100 orang. Saya, Ayo kalian pada dibantu. gede. Pengurus Hima dibantu itu Kak Fitrinya. Biar pesertanya pada masuk Kahoot. Ikut kuis. Ayo, baru 40 orang. Bentar, Kak, aku nge-lag, Kak. Like ya. Kahoot.
Kalau yang ikut makrab pasti udah tahu, pasti udah pernah pakai Kahoot ini. Udah? Masih loading. Oh, masih loading. Oke. Oke, ditunggu. Mau di tethering? Udah. Mau di tethering nggak? Boleh kalau bisa mah Kak. Ya, sok nih di tethering ya, kayak nyalain nih. Ayo udah 43 orang doang. Cepetan nih. Hadiahnya 500 juta. Udah. Udah 43 orang? Bukan saham Kak. Oh iya, Dan oke. enggak. Masih loading ya? Loading banget ya? Apa dimasukin? Enggak. Belum. Oh, dulu. Dipelintir. Belum. Abangnya doang tapi Mending jangan saya pipa. mulai aja ya. Oke Bu. Dapur. Ya. Ya udah. 42, malah turun. Tadi 43. Jadi cari Kahoot, habis itu masukin PIN-nya. Udah? Udah belum? Udah. Aku sudah, Kak. Sudah. Gak bisa masuk, Ya? Kak. Penuh, Kak. Penuh. Oh, penuh. Penuh. Masa sih penuh? Tuh linknya saya kasih di grup. Player link. Penuh. Udah nih, berarti saya mulai ya. Ya udah belum. Ya? Oke, saya mulai ya. Siap-siap. Siap-siap. Ini siapa cepat, percepat cepat ya. Apa pengertian Internet of Things? Tadi saya dijelasin. Ayo langsung jawab semuanya. Cepat-cepat. Nah, jawabannya yang C, cuma 4 orang doang. Oke, next. Siapa nih? Indri, Indri. Indri hadir nggak Indri? Berikut ini termasuk contoh perangkat IoT adalah, ya ampun gampang banget. Ini kalau yang jawabnya A, ya ampun. Jangan asal-asalan dong, Ge. Kak, lihat Indri soalnya tuh, gimana, Indri. Kak? Indri Permisi, mantep bentar. banget. Kok ini nggak ada Diklik. soal ya sih Kak? Iya, Kak. Gak ada Gak ada soalnya. soalnya, Kak. Ini Soalnya cuman Kok gak ada gambar soalnya? doang, gambar Dia segitiga. dia Iya, 4 nggak ada pilihan soalnya. gitu, cuman gambar dia apa? Diagonal doang. Masa sih Segitiga, ini kotak, soalnya di bulat. atas Iya, loh. beneran. Iya, gak ada kalau soalnya. kamu kan Bingung masalah jadinya dari ngasal apa jadinya aja? Kak. Iya, jadi Gak gak ada ada soalnya. soalnya. Gak ada. Masa sih? Nggak ada, Gak ada Kak. Kak, Nggak gak ada. Gak ada kak, gak ada kak. Gak ada soalnya. ada soalnya, Ada Kak. nih. Soalnya kak nggak ada. Masa sih Soalnya gak ada? menghilang. Iya, Kak. Bener, Kak. Nggak ada. Masa sih gak ada? Iya, Nah, nggak ada. Iya, Kak. gak ada soalnya tuh nge-lag karena atau gimana? Emang Di gak ada layarnya Kak. emang nggak Emang ada. gak ada. Emang nggak ada soal. Emang Gak gak ada ada, soalnya. kotak-kotak Masa sih saya doang. ngisi soal loh? Kayak main Gak tebak ada, cuma gambar gambar kak. doang. Kalau Ada nggak yang salah dari screenshot gak? toplannya ada, Kak, kalau doang soal itu, Kak. Kak. Tebak gambar doang ini mah. Tebak gambar aja kak, nggak apa kak. Ntar dulu. Masa sih? Saya jadi di ini kayak banget dulu. Oh gini doang. Mimi Yun. Soalnya perasaan di atas deh. Bentar ya. Soalnya di saya jadinya kayak gini. Bentar.
Aduh, ini kalau nggak ada soalnya gimana nih? Oh iya, oke. Nih, kelihatan nggak soalnya? Kalau kayak gini kelihatan nggak di webinarnya? Kelihatan nggak kalau kayak gini? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Kelihatan. Kelihatan. Ada soalnya. Ada gambarnya. Ada, Kak. Ada. Kalau misalnya, oh berarti gini aja. Kan kalian jawabannya di sini, jadi soalnya ngelihatnya di webinar nggak bisa ya? Oh, delay dong, Kak. Oh, bisa, Kak. Delay. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Kak. Oh, ini saya setting 50 orang doang ternyata. Kalau misalnya jawabnya di HP, terus eh, lihat soalnya di share screen yang saya kasih lihat, bisa nggak ya? Kalau saya bisa, Kak. Kalau yang lain nggak bisa ya? Bukannya ngedelay Kak nanti. Terus delay Ribut, Kak, juga ya? ribut. Iya. Kecepatan internet menentukan pemenang ini, Kak. Aduh, maaf ya. Tapi kalau kayak gini share screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan. 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 Berarti kalau kayak gini pertanyaannya harusnya kelihatan dong ya? Harusnya ya. Harusnya iya, Harusnya. Kak. Ya, 40 orang. Udah. 43, oh 44 apa sekarang? Udah ya? 43. Coba semoga bisa. Harusnya sih kelihatan ya. Oh, kalau saya masuk juga sendiri. Udah ini udah semua? Udah? Saya mulai ya. Semoga bisa kelihatan. Nah, ada nggak? Ada nggak soalnya? Ada sepertinya, Kak. Di, di, ini, di apa namanya? Di share printnya aja lihat apa pengertian internet of things. Atau enggak kalau nggak ada udah dijawab aja. Siapa nih? Rifki. Oh, Rifki cepet banget. Ini kalian ngelihat soalnya atau enggak sih? Lihat Kak, lihat. Ada berikut ini contoh perangkat IoT adalah. Ayo ini cepet-cepetan nih jawabnya. Soalnya waktunya cuma 10 detik. Ah, nih lampu kita. Siapa lagi yang... Oh, Tamim. Tamim siapa nih Tamim dari semester Hadir, berapa? hadir.
Semester 2, Komponen Kak. utama dalam sistem IoT berfungsi menghubungkan perangkat ke internet adalah, ayo, ini cuma 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya cek konektivitas jaringan. Ya, Tamim di bawah jadinya. Arti nih, Arti siapa Arti? Sensor berapa Arti? Fungsi sensor dalam ekosistem IoT. Melakukan data dan input. Oh, ini udah ada semua ya soal. Wah, Ardi terdepan. Ardi, coba hadir dong, Ardi. Ya, Kak. Ardi, oh hadir. Semester berapa, Ardi? Semester 2, Kak. Semester 2. Tuh, semester 2 mantap banget. Salah satu manfaat IoT di bidang smart home adalah, ya, Ardi jadi di bawah nih. Gemi, siapa Gemi? Teknologi pendukung utama yang membuat IoT semakin berkembang saat ini adalah baterai alkalin. Jawabannya yang B ya. Siapa nih yang jawab baterai alkalin? Ya Allah. Ya Allah, siapa nih yang 3 orang baterai alkalin? Nggak kelihatan Kak jawabannya Kak. Oh, Gemi. Jawabannya nggak kelihatan. Ya, guys, kalian jawab aja. Biar cepat. Mengapa keamanan dan privasi menjadi tantangan penting dalam penerapan IoT? Karena semakin banyak perangkat ya, oke. Karena perangkat IoT kemudian kita. Wah, Tamim ngejar nih, Tamim. Ayo, 2 pertanyaan lagi. Ini siapa cepat, jadi poinnya tuh poin cepat-cepatan gitu loh. Bagaimana IoT dapat berkontribusi pada pengembangan kota cerdas? Dengan mengelola lintas dan energi secara efisien. Nah, Tamim nih. Nah, rezeki Tamim kayaknya. Agar manfaat IoT dapat dirasakan secara maksimal di masa depan, maka yang harus dilakukan adalah mengabaikan keamanan data. Siapa itu yang menghentikan penggunaan internet? Aku mau jadi purba. Oke, soal terakhir. Dek, tuh jawabannya nggak seru. Parah banget, nggak seru. Ih, parah banget. Oke, yang Yang menang terakhir subjektif adalah jawabannya. yang menang nomor satu. Yang juara 1. Siapa itu? Tamim. Tamim nanti WhatsApp saya ya. Oke, Kak. Oke. Sekali Terima lagi kasih Kak. semuanya. Hadir. Ya, cuma juara 1 aja yang menang. Juara 2, 3 Oh, enggak. Juara 1 aja. Tamim aja, Tamim. Oke. Terima kasih semuanya sudah memanfaatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Mohon maaf, banyak kendalanya, banyak nggak serunya. Tadi ada 4 orang yang nggak jawab nggak seru. Awas aja kamu kalau nanti jadi narasumber. Terus eh, terima kasih, pokoknya terima kasih semuanya yang sedang bekerja, yang sedang sibuk lagi kuliah. Ini kan hari Kamis ya, ada kuliah kan? Yang Nggak ada kuliah Kak. terus. Oh, nggak ada kuliah. Nggak ada. Nggak ada kuliah, kenapa? Ada Kak, ada. Ada tuh, ada yang lagi Senin kuliah. sampai Rabu doang. Iya, terus ada yang lagi kerja atau lagi rebahan. Nggak, apa yang udah didapatkan hari ini, ya masuk-masuk sedikit lah gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator.
Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Fitria Ningsi Fikri. Selamat para peserta yang telah berhasil menjawab kuisnya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kuota yang saya berikan 3 orang bagi peserta yang ingin bertanya silahkan on kamera dan mengangkat tangan. Oke, silahkan. Ini kita sharing aja ya. Kalau ada yang bisa jawab ya nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja, ngobrol biasa aja. Ayo, ada yang mau bertanya? Ayo aktif Gak ada. diskusi. Ya Tamim tadi nanya Allah, Tamim. kalian ini mahasiswa. Gak ada yang mau Kak nanya. izin nanya Kak. Jangan susah-susah nanyanya. Ya, ini yang tadi sempat dibahas tentang yang keamanan data ya Kak, yang sempat pencurian data gitu. Nah kalau boleh tahu detailnya itu kayak gimana sih Kak? Kok bisa sebuah perangkat IoT itu bisa diretas Kak? Apa gimana? Ulangin. Ya tadi kan sempat Nggak dibahas tahu. tentang keamanan data di IoT ya, yang ada hackernya gitu. Nah bisa dijelasin nggak sih Kak detail gimana sih kok sebuah perangkat IoT itu bisa diretas gitu? Oke. Sebenarnya bisa diretas atau enggaknya itu gimana kita kayak kan kalau misalnya IoT itu ada perangkat gimana ya? Ada perangkat ininya ya, ada aplikasinya untuk kita menggunakan mengontrol dari suatu sensor tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kenapa dia bisa diretas itu biasanya kan data-data yang kita masukin ke aplikasi tersebut, aplikasinya kan biasanya belum ada keamanan yang cukup kan ya cukup relevan gitu untuk si aplikasi tersebut. Atau bahkan kita buat aplikasi sendiri. Kemarin saya buat menggunakan MIT App Inventor itu kan kurang banget ya untuk apa namanya untuk dipakai di jangkauan yang luas gitu. Kalau misalnya saya masukin data atau email segala macam itu kan termasuk data pribadi juga. Jadi kalau misalnya eh, bisa diretas atau enggak ya jawabannya sebenarnya bisa. Ya itu karena semua sekarang apa apa sih yang enggak kebobolan gitu. Semua juga kalau misalnya kayak pemerintah aja sekarang bisa kebobolan gitu kan. Jadi sebenarnya pemerintah. Oke, maaf. Tadi ada gangguan teknis, ada ada gangguan teknis ya. Kebetulan saya juga lagi bekerja ini, saya lagi curi-curi waktu untuk menghadiri acara kali ini. Jadi ada Ibu HRD saya, yang marahin saya. Oke, lanjut kami. Jadi tadi saya sampai mana ya? Iya, kenapa dia kok bisa dirotasi ya? Sekarang jawabannya udah semua apa sih yang nggak bisa dirotasi gitu kan? Apalagi sekarang maraknya jadi GPT, terus AI semuanya. Sekarang data kita tuh udah nggak aman gitu. Data kita tuh udah bahkan data data kita yang kita percayakan kepada pemerintah kayak Kominfo segala macam itu bisa diretas gitu ya. Gak menutup kemungkinan IoT juga bisa diretas. Itu aja sih. Kalau mungkin ada yang lain tambahan atau dari saya jawabannya kurang gitu. Bisa ditambahkan dari semester yang lain. Bisa kok kita sharing-sharing aja. Itu aja sih. Oke, kami.
Oke, ya, terima kasih Kak jawabannya. Baik, silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Mana panitia himpunannya nih? Tanya dong. Atau sharing-sharing juga dong himpunannya. Kan kita sama-sama mahasiswa ya. Sama-sama belajar gitu. Ya kita sharing-sharing aja. Chill aja, chill. Gak usah inilah. Atau dari Bapak dosen ada yang menambahkan. Mungkin dari materi saya kurang banyak. Atau nih dari ininya, moderatornya Novi. Makanya nggak Iya, Novi? Atau mau ada ngomong-ngomong apa gitu Novi? Ini sepi banget sih. Katanya yang katanya yang daftar ada 257. Tapi ini yang iya. hadir cuma ada 144 orang. Ini pada kemana sisanya? Kayaknya ini deh, pada Oh sibuk kali ya, sibuk ya. iya, bisa jadi. Oh ya, Ayo dong, yang mau bertanya. ada. Soalnya si Tamim udah dapet. Tuh, Tamim udah dapet ini, udah dapet apa namanya hadiah. Dia nanya lagi. Tamim memang mantap banget. Tamim ikut himpunan gak Tamim? Sayangnya enggak Kak. Oh enggak tuh. Rekrut dong Tamim jadi apa ya? Dia masuk nih. Jadi bidang eksternal juga oke tuh Tamim. Mungkin bentrok lah dengan kerjaan ya. Kebetulan saya Pertanyaannya kerjanya di cyber security Kak. di mana? Di cyber security. Kalau kemungkinan IoT itu bisa diretas, berarti belum layak digunakan ya, Kak. Sebenarnya kan IoT lagi masih dalam pengembangan ya. Semuanya juga dalam pengembangan. IoT kan juga baru. Nah, saya juga ngambil skripsi tentang IoT juga tahun ini. Boleh nambahin nggak Kak? Bagaimana cara kerja perangkat IoT dalam mengirim dan menerima data? Menggunakan sensor dong, sayang. Siapa ini Ahmad Jailani? Mana Ahmad Boleh Jailani? deh tuh si Tamim dari Cyber Security untuk menambahkan tadi Iya, oke. poin-poinnya. Tamim kan di Cyber Security tuh lebih mengerti tentang Iya, internet kan, tentang iya jaringan betul. kayak gitu, bagaimana pembobolan. Mungkin Tamim bisa menjelaskan tuh ke teman-teman yang lain tuh. Iya betul Ya, tuh Tamim. Saifullah, ya kenapa nggak jadi on cam Saifullah? kemungkinan IoT itu bisa diretas berarti belum layak Maaf digunakan. Kak, sinyalnya lagi kurang bagus. Kalau Oh on cam iya, jadinya oke. nanti terputus-putus. Ya, Tamim jawab Ya, dong Tamim lah. Kalau kayak gitu Tamim nanya sendiri terus jawab sendiri dong. Mana aja dia? Ya nggak kan apa-apa biar ada yang kan, nanya aja Tamim Kak. itu kan, mengawal itu untuk teman-teman yang lain kan supaya berani Oh bertanya. iya Iya betul. betul, betul Betul betul. betul. Terima kasih. Betul betul. Ya, ini ada pertanyaan lagi tuh, cara menghindari diretas Kak. Jadi kalau misalkan IoT di dunia IT sebenarnya di dunia cyber itu salah satu perangkat yang sampai sekarang itu dia belum punya dedicated keamanan sendiri. Kan kalau misalkan di level perimeter ada firewall, ada WAF, ya ada bahasa teknis-teknis lah. Sedangkan di IoT itu sama sekali nggak punya keamanannya. Dia dedicated di dalam hardware itu nggak ada. Jadi gimana cara kita buat ngamaninnya atau buat biar sebuah IoT itu secure, itu kita lihat dari traffic internetnya. Kalau misalkan IoT kan tadi kan pakai itu ya, pakai 5G, ada yang pakai 4G, ada yang pakai modem. Jadi semua traffic, semua lalu lintas yang jalan, misalkan ada CCTV, ya kan, yang dikirim di cloud, yang kita lihat itu di HP, atau kita ngendaliin lampu pakai HP, pakai aplikasi, itu kan juga kan pakai cloud juga kan. Nah, yang diamanin itu adalah traffic dari internetnya, gitu. Jadi di situ dimonitor, apakah ada sebuah aktivitas yang mencurigakan, gitu, difilter dari di situ. Jadi emang sampai saat ini karena ya itu yang udah dijelasin sama Mbak Fitri ya, IoT itu kan masih dalam tahap pengembangan. Ya, jadi mungkin ke depannya vendor-vendor produsen itu bakalan nanemin atau embed langsung hardware untuk security-nya. Jadi kita nggak usah pakai third party lagi. Ya gitu. Untuk sementara buat ngehindarin diretas itu
Yang pertama kita ngindarin human error ya, itu udah pasti. Yang kedua yaitu kita menggunakan perangkat eksternal untuk sebagai security di IoT-nya. Seperti itu. Anak himpunan nih, Tamim next. Ini ya, narasumber nih. Ini mantep banget dia, keren. Ayo ada lagi. Ini Oke, si satu lagi nih. Rizky, apa namanya, Resen ini kenapa? Oh, live ini kah, meeting? Ayo ada yang mau sharing-sharing lagi enggak? Novel Tentang IoT atau tentang project yang udah pernah dibuat. Sekarang kan kayaknya udah banyak ya, maksudnya dari semester awal udah mulai project kan IoT, lampu otomatis, suhu ya kan? Di semester 3 ya, semester 2 kayaknya udah mulai ya? Semester 2 semester 3 Ya Kak. udah mulai ya? Soalnya kalau saya dulu tuh di semester 5. Udah nggak ada yang mau nanya lagi? Ayo dong, satu kota lagi nih. Itu ada katanya. Katanya ada bagaimana teknologi IT dapat mengatasi kesenjangan Tutup digital aja di lah, negara. nanti nggak usah webinar. Bagaimana teknologi IoT dapat mengatasi kesenjangan digital di negara berkembang agar masa depan yang terhubung tidak hanya dinikmati oleh negara maju. Teknologi dapat mengatasi kesenjangan digital. Untuk IoT dapat mengatasi kesenjangan digital di negara berkembang. Senjangan digital di negara berkembang agar masa depan yang terhubung tidak hanya sebenarnya semua negara, mau negara maju atau negara berkembang itu bisa bisa banget loh kita pakai teknologi, itu nggak ada namanya kesenjangan digital ya, karena kan semua orang bisa pakai ya. Jadi gimana, sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri aja. Kalau misalnya emang kalau dari diri kita yang stop teknologi gitu atau mengikuti teknologi ya, nah itu bakal ada yang namanya kesenjangan digital gitu. Jadi kayak untuk negara kita yang berkembang ini sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri aja sih, untuk ngikutin zaman ya, zaman itu. Tuh. Keuntungan untuk si peretas apa Kak? Waduh, kebetulan saya bukan peretas ya, saya juga nggak tahu ini keuntungannya apa, kenapa. Kebanyakan IoT kan hanya memonitor saja, bukan data-data penting. Kalau misalnya IoT itu, saya tahu deh orangnya ini. Kebanyakan IoT kan hanya memonitor saja, bukan data-data penting. Sebenarnya ada beberapa data penting kalau misalnya kita pakai kayak Firebase gitu. Itu untuk apa namanya, penyimpanan datanya juga penting loh. Maksudnya email itu kan penting ya. Email atau kata sandi itu juga penting. Ya, ada lagi. Kalau ini untuk keuntungan untuk si peretas ini saya nggak tahu ya, karena saya bukan peretas, saya bukan tukang ngehack. Jadi saya nggak tahu. Coba tolong tanya peretasnya sendiri. Kenapa dia untungnya apa gitu untuk ngambil data-data kita. Sebenarnya kalau ngambil data-data kayak gitu kan disalahgunakan ya. Siapa tahu dipakai untuk kayak pinjol sekarang kan. Di maraknya tuh yang ditelepon-teleponin, apa itu namanya? Rupiah cepat tuh. Itu dia kan ngambil-ngambil data-data kita dari pemerintah. Gitu. Ya sih itu aja. Oke, baik. Cukup untuk pertanyaan sesi tanya jawabnya, dikarenakan hanya 3 kuota. Sesi tanya jawab setelah selesai, mari kita sebelum akhiri acara ini silahkan absensi terlebih dahulu dan akan dikirim oleh ketua pelaksana. Ada di link chatnya untuk absensi. Absen nih, absen. Nanti rame lagi di grup, nggak absen. Ayo, yang bisa absen, absen sekarang. Yang bisa absen, absen. Itu kalau misalnya nggak bisa absen, masih masuk data absen nggak?
Kak, linknya mana? Itu udah ada di grup, di link chatnya tuh, udah dikirim. Ini saya absen juga nggak, Novi? Boleh, Kak. Saya absen juga ya. Hmm? Ayo silahkan yang absen, nanti pada belum absen. Udah pada absen semua kah? Belum, Kak. Bentar, Kak. Ini nggak bisa file JPEG ya, Kak? Kenapa? Nggak bisa file JPG, nggak bisa ya, Kak ya? Itu yang dikirimnya itu yang sama Yang screenshot. itu pakai itu yang sama Mungkin ketua filenya pelaksana kebesaran, yang Kak. dikirim tuh. Itu kayaknya Mungkin harus pakai ukuran filenya PDF apa? kebesaran. Itu pakai Nggak gambar. bisa JPG-in. Nggak bisa. Filenya tidak bisa diupload ya? Harus PDF, Kak ya? Iya. Ya, harus PDF deh kayaknya. Ya udah, Kak, minta waktunya buat convert dulu. Gambar. PDF juga nggak bisa, PDF nggak bisa. Oh, nggak bisa Pakai juga. gambar. Kalau kalau enggak kirim ke WA diri sendiri terus disimpan lagi si fotonya itu. Baru dikirim ke itu. Mungkin ukuran filenya, Kak, kegedean. Iya, ukuran filenya kegedean. Oh, berarti di-convert dulu. Iya, Iya. Kak. Konversi ukurannya aja ya. Nah, iya. Nggak bisa juga. Nggak bisa aja. Sama aja nggak bisa nih. Nggak bisa tahu, Kak. Kak, nggak bisa tahu. Iya, Pak, ini udah Itu 100 di MB, 100 keterangannya KB, itu Pak. cuma drawing doang tuh filenya. Tadi juga saya udah konfirm. Nggak bisa, fotonya diupload. Nggak bisa. Formatnya drawing ya? Nggak bisa nih. Fotonya nggak bisa diupload, Kak. Ini gimana? Nggak bisa diupload. Harap tenang ya. Gimana? PNG nggak bisa, PDF nggak bisa. Oke, Ya, harap teman-teman, tenang ya, sabar harap dulu tenang. ya. Sabar ya, harap tenang. Jangan ngegas kayak gitu. Coba kalau aktif diskusinya tadi kayak gini, bukan nggak bisa absen, seru gitu.
Iya, Pak, nih, Pak. Diskusi absen, Pak. Audiensnya. Habis. 你这个年龄，才2个月而已，这个不用啊。用的话，你还得看这交叉，边这边边这边，然后镜头最好不要在一起，拿个球这边一个，这边一个，太老了吗？这样放在这里啊，对吧？来了，不要动作不抓的，你是不是啊？这个不是掉出来了吗？太黑，Ini absensi udah normal ya, silakan dicoba kembali. Linknya ada di awal ya, yang dibagikan oleh ketua pelaksana. Kalau ditolak server terus itu bisa di refresh dulu ya, baru di ini lagi. Mohon untuk di-mute dulu untuk peserta. Oi, 你干嘛呀？哎呦啊！对吧？对吧？对吧？哦，然后，你不要当这当这。
Tamim, jangan lupa ya Tamim, WA saya Tamim. Oh iya Kak. WA-nya di grup apa di mana Kak? Iya, Nomornya? ada di grup. Oke. Oke, sudah semua kah? Belum. Baik, kalau yang belum absen silahkan absen terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dan antusias bertanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Kak Fitrianingsih Fikri kali ini dapat berguna dan bermanfaat. Dan terima kasih untuk Kak Fitrianingsih Fikri atas penyampaian materi yang diberikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti acara ini hingga akhir. Saya pribadi mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dalam penyampaian kata maupun sikap. Mari terus semangat belajar dan berkarya di bidang yang kita cintai ini. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kembali kepada MC. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nggak terasa kita sudah sampai penghujung acara webinar mengenal Internet of Things IoT teknologi yang menghubungkan masa depan pagi ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber atas materi yang keren dan inspiraful, serta kepada teman-teman peserta yang sudah aktif mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan jadi bekal untuk terus berkembang. Kalau selama saya memandu acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yuk, sebelum kita benar-benar selesai, mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Ardi Permana pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya mohon maaf, barusan saya dapat kabar dari semester 6, semester 7, ada yang namanya mahasiswi namanya Jamila. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, berduka cita. Beliau telah berpulang rahmatullah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Saya minta doanya teman-teman semuanya untuk berdoa dalam menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah menghadiri webinar kali ini. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ke semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Seizin live ya.
Oke, baik, Kak. Oke, makasih Kak. Oke, Kak. Terima kasih.